98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Selamat pagi, sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan luar biasa. Dalam keadaan sehat, itu yang jadi prioritas kita untuk isu-isu belakangan ini ya. Dan masih bisa menikmati dalam kewarasan. Baik kewarasan batin ataupun juga pikiran. Baik, program acara yang selalu Anda tunggu, sahabat Sonora, menjadi inspirasi, menambah wawasan dan keilmuan bagaimana menjadi orang tua. Disinilah tempat kita yang belajar semua ya. Program acara Parenting Talk yang selalu hadir setiap hari Senin jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Hasil kerja sama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Dan sudah ada dua narasumber saya, tamu saya yang sudah tersambung bersama kami di ujung sana karena kita melakukan siaran via Skype, aplikasi Skype ya. Nanti akan saya sapa beliau-beliau ini. Yang pertama adalah Candidate Dr. Titis Tata, MMCT, NNLP, CPSTF. Beliau adalah founder dari Talenta Coaching and Training Center. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Waalaikumsalam, semangat pagi, salam potensi talenta. Luar biasa. Satu lagi narasumber tamu kita yang juga luar biasa, tidak mau kalah semangatnya dengan kita berdua di sini ya. Ada Pak Khoiril Yakin, biasa dipanggil Pak Coy. Ya, beliau adalah brand leader di PT Jatim 3 Manunggal, dealer Yuasa Battery, seorang trainer spiritual sales dan juga trainer spiritual family. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Coy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia, mulia. Waduh, Anda berdua punya salam saya jadinya apa? Saya mulai berpikiran juga nih untuk setiap program acara saya punya salam gitu ya. Iya. Baik, sahabat Sonora, kalau Anda penasaran seperti apa sih wajah kami bertiga ya, kalau Anda mendengarkan siaran radio ini hanya mendengarkan suaranya saja. Tapi kalau Anda ingin melihat kami secara visual, silakan. Anda bisa lihat Instagram dan juga akun YouTube-nya teman-teman dari Talenta Coaching and Training Center. Di sana akan Anda lihat setiap episode visualisasi dari kami bertiga ini seperti apa, bisa Anda lihat di sana. Termasuk kalau Anda lihat nanti akan terlihat segar. Karena kenapa? Untuk episode hari ini khusus Bu Titis ini menggunakan rancangan wardrobe atau pakaian persembahan dari Iskalia Butik ya. Anda silakan nonton Instagramnya, koleksi-koleksi terbaru dan terbagus lah, best lah ya dari Iskalia di Instagramnya Iskalia, ISQALIA. Saya visualisasikan untuk Anda yang mendengar di rumah mendengarkan audio ini ya. Bu Titis ini pakai baju seger. Warnanya adalah orange, kombinasi warna hitam ya. Tentu perpaduan yang luar biasa. Kalau narasumber saya yang satunya Pak Coy ini cukup menjawa. Waduh, saya nggak ngerti pakai istilah apa. Batik tapi kelihatan elegan juga ya. Kalau saya mah standar orang kantoran ya pakaiannya itu aja. Tapi ya, itu luar biasa karena apa yang kita pakai itu menjadi karakter kita dan juga menjadi first impression untuk setiap orang yang ingin bertemu kita. Semuanya sehat, luar biasa para narasumber. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sibuk saja ya Pak Coy dan Bu Titis dengan aktivitasnya masing-masing. Alhamdulillah, luar biasa ya, Mas Andre. masih bisa berbagi lah dengan teman-teman semua. Mas Andre kayaknya ini ya outfitnya mewakili suasana pagi yang ceria, jadi seperti ya? di rumah langit kayaknya ya. Jadi seperti yang Anda lihat, pakaian saya adalah rancangan dari Jember Fashion Carnival daun-daun gitu ya. Oh enggak. Bisnis lancar, Bapak? Masih menjalani WFH atau sudah mulai ngantor? Sudah ngantor, Mas Andre. Jadi kalau turun pasti ya, cuma kita harus tetap survive dan alhamdulillah masih bisa jalan. Yang nggak pernah ada sepinya nih Bu Titis. Pandemi malah banter ini. Konsultasi online-nya udah sampai over nolak jadwal ya. Alhamdulillah, semakin banyak yang perlu dibuat hilang stresnya gitu saat ini.
Nah, justru Itulah. keberadaan Anda-Anda berdua seperti ini itu cukup menjadi solusi bagi masyarakat luas gitu ya. Karena mereka butuh apa? Feedback, masukan dan juga tahu solusinya tapi nggak kepikiran harus bagaimana cara mengeksekusinya. Itu yang akan kita bahas hari ini sahabat sonora di topik bahasan kita yang luar biasa. Tapi tak kenal maka tak sayang. Saya kenalkan dulu narasumber tamu kita. Tadi sudah saya informasikan jabatan beliau dan juga ada sisi menarik dari beliau juga yang belum perlu saya informasikan pada Anda. Prestasi di bidang parenting Pak Choi ini, sahabat, adalah manajemen SDM di perusahaan yang dengan melihat latar belakang keluarga. Ini cukup menarik. Karena banyak sekali ya manajemen SDM di perusahaan itu ya orientasinya hanya untuk perusahaan tanpa membuat kombinasi yang balance antara pekerjaan dan juga kehidupan berkeluarga. Ya, topiknya hari ini cukup melek. Dalam artian, dari judulnya nih kayak ceritanya dramatis banget nih. Dendam anak terhadap orang tuanya gitu kan. Tapi itu fakta loh ya. Terjadi Betul. memang ya. Baik, itu yang ada yang akan kita buka wawasan kita semua sahabat sonora tentang mengapa anak sampai membenci orang tuanya sendiri. Kenapa itu sampai terjadi ada anak melawan ortunya. Dari sisi religius nanti akan ada segmen bahasan dari konsep Islam, bagaimana sifat orang tua yang dibenci oleh Rasulullah bagi kita yang beragama muslim tentu ini akan menjadi penyegar untuk menambah wawasan dan ingatan kita ya, dan bagaimana juga cara menjauhkan anak dari perilaku balas dendam nanti akan kita bahas di sepanjang obrolan ini. Baik, kita langsung ke obrolan saja ya. Bu Titis, saya sudah memperkenalkan narasumber tamu. Kita mulai obrolan kita dari mana nih Bu Titis enaknya? Ya, baik. Mas Andre dan juga pendengar sonora yang ada di rumah, narasumber kali ini itu ekspertis di bidang sumber daya manusia. Nah, hal yang unik adalah talent-talent atau karyawan yang beliau interview atau memutuskan ini bisa diambil atau enggak, promosi atau enggak, itu berdasarkan latar belakang keluarga. Kenapa? Karena sudah pasti mereka itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Choi, ada sesuatu yang tidak dilihat oleh HRD yang lain. Nah, itu yang bisa dilihat oleh Pak Choi bahwa latar belakang itu sangat mempengaruhi kinerja sebenarnya. Gitu. Kita akan mulai dari hal apa sebenarnya yang mendasari Pak Choi untuk membuat ini menjadi salah satu regulasi dalam perekrutan ataupun ya. Betul. Karena sebenarnya begini, yang dimaksudkan dendam pada tema kita kali ini bukan hanya dendam-dendam yang sifatnya itu fundamental loh Mas Andre dan juga Sonora. Mungkin pendengar Sonora, enggak aku baik-baik kok sama anakku, nggak mungkin lah aku jadi orang tua yang durhaka gitu ya. Bukan, ini bisa jadi hal-hal yang simple seperti dendam terhadap cueknya orang tua. Orang tua cuek itu ternyata membuat dendam anak loh. Oke, Pak Choi, mungkin kita bisa dimulai dari seberapa pentingnya ini berpengaruh terhadap masa depan seseorang ketika punya latar belakang keluarga yang ada sedikit rasa dendam anak pada orang tuanya. Silakan Pak Choi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi sahabat parenting Radio Sonora FM. Tidak perlu menggunakan pisau untuk melukai anak kita. Cukup abaikan, maka lukanya akan membekas hingga dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Yakin. Di sini dalam mendidik anak, saya teringat puisi fenomenal sepanjang sejarah dari seorang pendidik dan ahli konseling keluarga yang bernama Dorothy Launoy asal Amerika Serikat. Dengan judul puisi beliau, Children Learn What They Live, bahwasanya anak-anak belajar dari kehidupan mereka. Yang kurang lebih isi puisinya adalah, jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia akan belajar berkelahi. Dan jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka yang beliau pelajari adalah menjadi rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, dia akan belajar menyesali diri. Lalu kebalikan dari cara membesarkan anak yang kurang baik itu adalah
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dia belajar menaruh kepercayaan kepada orang lain. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia akan belajar menyenangi dirinya sendiri. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka yang akan muncul adalah anak itu akan menemukan cinta dalam kehidupan. Saya hadir di sini ingin berbagi dengan sahabat Sonora semua, agar insya Allah kita bisa menjadi orang tua yang semakin dicintai anak-anak kita. Tema yang akan saya bahas tentang dendam anak terhadap orang tua. Kok bisa? Ternyata banyak juga kasus itu di lapangan. Yang saya angkat ini realita. Memang saya sendiri belum bisa dikatakan sebagai orang tua yang sukses, tapi saya akan bercerita tentang pengalaman yang saya alami, realita. Jadi setidaknya nanti kita akan membahas 4 hal yang tadi disampaikan Mas Andre, yaitu mengapa anak bisa membenci orang tuanya sendiri, penyebab anak melawan orang tuanya, kemudian sikap orang tua yang dibenci oleh Rasulullah, dan yang terakhir mungkin 5 cara agar anak kita terhindar dari sikap balas dendam. Berbicara mengenai realita anak yang salah didik istilahnya, memang akan sangat berpengaruh terhadap dirinya kelak di masa dewasa dan juga baik di sekolah, kampus maupun di dunia kerja. Salah satunya contohnya anak yang dididik dengan keras saat kecil, maka di perusahaan, di tempat kerja, dia akan cepat emosi dan akhirnya hubungan dengan rekan kerja dan juga atasan juga akan sulit untuk bekerja sama. Itu salah satu contohnya. Maka menjadi orang tua berarti harus belajar dan mengajar seumur hidup. Hal ini karena kita harus mengasuh anak sesuai dengan zaman yang senantiasa berubah, dinamis. Kalau mungkin dulu kita dibesarkan versi baby boomers, nah sekarang kan sudah saatnya milenial nih, di mana anak kita sudah sangat kreatif, bahkan mungkin mohon maaf tanda petik pikirannya liar. Karena anak-anak sekarang begitu mudahnya mendapatkan informasi di luar, tinggal klik di gadget bisa mengakses kemana saja. Inilah fungsi orang tua untuk lebih care dalam memfilter informasi-informasi dan pengaruh yang masuk kepada anak itu sendiri. Jangan sampai anak kita nanti dididik oleh informasi yang tidak jelas, dididik oleh orang luar yang pengaruhnya mungkin tergantung kesukaan anak. Ada mungkin dia sukanya nonton itu WWF ya, bulan. Dulu kan sempat ada kasus tuh anak-anak yang sampai membunuh temannya. Kan ngeri itu. Fungsi orang tua adalah kepedulian, care, jangan cuek. Itu intinya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun sayangnya tidak semua orang tua menyadari hal ini, sehingga respon para orang tua juga berbeda-beda dalam memaknai perubahan yang terjadi. Di antaranya sikap orang tua yang ada yang ignorant, jadi mengabaikan terhadap perubahan perilaku maupun perubahan kondisi. Jadi ya sudahlah, yang penting saya gini. Jadi dia tidak mau mengikuti perubahan yang terjadi. Mungkin yang kedua ada yang sudah mulai aware. Dia nyadar bahwa kondisi sekarang ini berubah, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, cuma nyadar aja. Dan yang ketiga ini sudah mulai mengadaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan. Dia mulai cari-cari informasi untuk belajar, memahami karakter anak yang sekarang, dan juga bagaimana cara menangani itu. Seperti mungkin sahabat-sahabat Sonora sekarang yang menyimak parenting, ini salah satunya kan orang tua yang sudah mulai adaptasi dengan
belajar parenting untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Karena Mhm. memang fungsi kita sebagai orang tua harus belajar seumur hidup, gitu ya. Mhm. Betul Dan betul. orang tua, betul ya. Yang terakhir, orang tua yang sudah mengakselerasi perkembangan ini. Jadi dia selain mengikuti, dia juga bisa mengantisipasi kondisi yang kemungkinan terjadi di masa depan. Dia Mhm. cepat belajar dan juga bisa mengantisipasi kemungkinan yang akan ditimbulkan dari perubahan-perubahan yang ada ini. Baik. Tergantung kita sekarang mau merespon bagaimana perubahan ini. Namun dari semua respon kita itu pasti ada konsekuensinya, Mas Andri. Betul, Bu Baik. Tisya. Baik. Hmm. Pak Choi, cukup menarik apa yang Anda jelaskan tadi, termasuk juga pemaparan awal tadi juga dari Ibu Titis. Saya nggak habis pikir ada anak yang sampai dendam ke orang tuanya. Tapi kenyataannya ada juga beberapa tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak ini juga bermotif balas dendam yang dia sudah simpan sejak kecil sampai dia dewasa gitu ya. Bisa dijelaskan kepada kami semua Pak Choi, faktor-faktor apa saja sih yang sampai terlintas anak ini punya rasa itu ke orang tuanya Pak Choi? Oke, Mas Andri. So, jika kita peduli dengan perubahan itu, maka suatu saat anak akan bisa menjadi dendam dengan kita sebagai orang tua. Ngeri kan kalau sampai kita tidak peduli. Setidaknya ada dua faktor utama, Mas Andre, yang menyebabkan seorang anak sampai bisa membenci orang tuanya sendiri. Mhm. Nah, mungkin ada contoh seorang YouTuber ya, atau gamer. Ini inisialnya by the way RA ya. Mhm. Dia sangat membenci ayahnya. Bahkan Oke. sampai ayahnya meninggal pun tidak peduli. Oke. Berapa kali dia diwawancara di TV dengan wajah yang tanpa ada sedikit pun penyesalan atau kasihan. Benar-benar dengan tegas dia mengatakan, I don't care about my dad. Apa sebabnya yang melatar belakang itu? Di antaranya anak merasakan kehilangan peran orang tuanya. Jadi karena orang tuanya cuek, ini mungkin banyak dialami oleh anak-anak yang broken home ya. Jadi mungkin ayahnya meninggalkan ibunya, akhirnya dia menaruh kebencian yang mendalam terhadap ayahnya. Kan tidak mau ketemu, bahkan mungkin menganggap tidak pernah punya ayah. Itu. Kalaupun masih punya ayah, biasanya karena kesibukan kita atau kesibukan ibu yang meniti karir di luar, bahkan sampai lupa tanggung jawab, pulang kerja, capek, tas ditaruh, masuk kamar mandi, langsung masuk kamar, kunci, nonton TV. Tidak peduli anaknya itu udah makan atau belum, udah mandi atau belum. Nah, hal itu yang akan disimpan terus di hati anak sampai dia dewasa. Mungkin dari sini dia belum berani melawan, cuma disimpan. Tapi ada rasa benci punya orang tua seperti itu. Berikutnya faktor orang tua yang menyepelekan anak atau overkritis sehingga anak merasa tidak didukung. Contohnya nih, anak sudah susah payah dia gambar, terus mewarnai, terus dengan senangnya, dengan penuh antusias dia memberitahu orang tuanya, misalnya ini, Pak, ini aku udah bisa gambar ayam nih. Kemudian apa respon ayah? Gambar ayam tuh enggak kayak gitu. Mestinya gini, mewarnai kok enggak rapi gitu. Nah, inilah yang bikin anak merasa dia akan muncul benci. Dia sudah susah payah bikin gambar itu, ternyata tidak dihargai. Kemudian faktor berikutnya, anak merasakan tekanan yang terlalu kuat dari orang tuanya. Hal ini bisa karena ambisi orang tuanya. Jadi setiap orang tua pasti punya keinginan, tapi keinginan yang terlalu dipaksakan jadinya ambisi yang akan membuat jiwa anak itu pun tertekan. Orang tua punya harapan di masa lalu yang tidak bisa dia wujudkan, inginnya anaknya yang mewujudkan. Ini anak tertekan, dipaksa harus ranking 1, harus ahli semua bidang. Anak merasa tertekan. Kemudian ya pasti
efeknya dia akan membenci orang tuanya. Hmm. Bisa juga hal ini karena pelampiasan kemarahan orang tua. Oke. Bertengkar dengan istri di depan anak, bertengkar dengan suami, akhirnya stres, dilampiaskan ke anak. Jadinya anak merasa menjadi korban dari pertengkaran orang tua. Baik. Yang terakhir tadi cukup tertarik, cukup menarik bagi saya. Saya boleh potong sebentar ya, Pak Choi, minta izin. Bu Titis juga cukup menarik. Ini kaitannya dengan dendam anak yang disebabkan karena KDRT yang terjadi di dalam rumah tangga gitu ya. Saya pernah punya teman, mungkin saya sharing sama Bu Titis waktu itu, karena mau saya konsultasikan ke Bu Titis. Nah ini mungkin sebagai contoh aja Bu Titis ya, bisa kita review lagi di perbincangan kali ini. Jadi teman saya itu selalu melihat di matanya dia setiap hari itu ayahnya memukuli ibunya. Ayahnya itu berbuat kekerasan kepada ibunya sampai terjadilah perceraian. Ayahnya pergi dan anak ini dendam sama ayahnya. Itu ya ceritanya. Kemudian anak ini merasa dendamnya itu akan ia tunjukkan ke ayahnya itu dengan mengubah perekonomian kehidupan ibunya. Karena setelah ayah pergi, anak ini kan tinggal sama ibunya. Anak ini menunjukkan tanpa engkau ayah, aku sama ibu bisa hidup lebih baik. Anak ini akhirnya sejak SD pun sudah punya gambaran target-target. Saya usia segini harus punya ini, usia segini harus punya ini, usia segini harus punya ini. Target-target itu dituliskannya dan digambarnya dalam buku tulis. Cuma dalam pelaksanaannya, di luar ekspektasinya, target-target itu nggak bisa tercapai sesuai dengan target waktu yang sudah dia tentukan. Di usia dia sekarang sudah usia 30 tahun, harapannya dia sudah punya rumah sendiri, untuk tinggal sama ibunya tidak ngontrak lagi, tidak bisa terwujud. Karena dia bekerja hanya sebagai seorang SPG. Gitu ya. Karena dia nggak bisa melanjutkan sekolah juga, karena perekonomian ibunya nggak memungkinkan waktu itu untuk kuliah gitu kan. Nah kemudian dia sekarang menjadi SPG dan dia pikir udah berusaha ngoyo tapi malah nggak bisa mewujudkan itu dan malah blunder, malah membuat lingkaran kebenciannya itu semakin tinggi. Akhirnya menimbulkan rasa stres kepada dia sampai dewasa. Nah dari contoh apa yang terjadi pada teman saya ini menjadi suatu poin bagi saya gitu ya, dan ingin saya tanyakan kepada Pak Choi gitu ya. Kalau rasa dendam itu nggak bisa dilampiaskan kepada orang yang kita benci, gitu ya, dalam hal ini ayah ya. Kalau memang benci sama ayah, apakah cenderung akan mendestroyer diri kita, gitu loh, akan merusak diri kita sebagai penggantian rasa balas dendam itu? Mas Andri. Jadi dendam itu mungkin bisa juga jadi positif buat dirinya dan juga bisa negatif. Contohnya yang bisa positif. Jadi anak itu seperti yang Mas Andri bilang tadi, dia akan berusaha membuktikan dirinya terhadap orang yang didendami itu bahwa aku lebih bisa tanpa kamu. Itu akan positif buat kemajuan dirinya. Tapi pada faktanya banyak sekali dendam itu yang akan mengakibatkan merusak dirinya sendiri, mungkin dengan narkoba, dengan pergaulan bebas dan macam-macam. Jadi tinggal siapa yang bersama anak itu yang akan menuntun anak itu ke depan, atau bisa juga dari faktor lingkungan pergaulan dia. Itu yang mungkin bisa dilakukan gitu Mas Andri. Dalam artian walaupun dia punya rasa dendam, kalau dia di pergaulan yang baik, rasa dendam itu akan terkikis dan habis. Kalau dendam tergantung pergaulannya. Jadi kalau pergaulannya baik, kembali ke faktor spiritual Mas Andri. Jadi kalau misal seiring waktu dendam tadi dia bergaul dengan orang-orang yang baik, sisi spiritualnya baik, akhirnya dia akan belajar memaafkan. Nah, itu tadi, makanya seiring waktu dendam itu akan berakibat tergantung dengan siapa dia bergaul, siapa yang membimbing dia berikutnya. Itu Mas Andri. Baik.
Ya. Bu Titis, monggo. Menambahkan dari yang disampaikan Pak Coy tadi, ya lingkungan akan sangat membantu untuk membuat anak ini menjadi lebih baik. Nah, logikanya adalah dendam yang ada ini sebagai satu tambahan baterai yang masuk ke dalam dirinya anak. Nah, baterai ini bisa jadi energi positif, bisa jadi energi negatif. Tapi dua-duanya tidak bisa menjadikan dia normal. Oke. Ya. Jadi walaupun dia energinya bagus, itu butuh polesan dari lingkungan, butuh kesadaran diri kita, gitu ya, untuk mentenagai sebuah amarah ini menjadi hal yang positif. Bisa jadi sangat dahsyat, bahkan banyak sekali orang-orang sukses yang berasal dari keluarga yang ada banyak dendam gitu ya. Ya, tapi setelah mereka dewasa, mereka sukses, energi ini masih tetap ada, Mas Andre, gitu. Jadi sebaiknya memang energi dendam ini dihilangkan. Jadi cara menghilangkannya adalah dengan accepted ya, menerima bahwa kondisi ini memang dinormalkan kembali begitu. Jadi mentenagai ini untuk menjadi positif itu bagus. Tapi pada saat sudah menjadi positif, sebaiknya memang dihilangkan, dinormalkan kembali, begitu. Baik, saya penasaran, apakah kita sebagai orang tua bisa mendeteksi anak kita ini sudah di level dendam sama kita, berapa levelnya gitu ya? Saya penasaran, apa output perilakunya gitu ya? Kita bahas nanti di segmen selanjutnya ya Pak Coy dan Bu Titis ya. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetap terus di Sonora FM 98 Surabaya. Saya ingatkan, monggo silakan Anda setelah perbincangan itu atau di sela-sela mendengarkan ini ingin konsultasi seputar parenting di masa situasi seperti saat ini ada fasilitas free yang diberikan oleh teman-teman dari Talenta Coaching and Training Center. Dengan Anda cukup WhatsApp secara japri ya di nomornya Talenta Coaching and Training Center 0812 36 188 799. 3 orang pertama yang japri ke WA ini akan mendapatkan free online konsultasi parenting mengatasi ortu yang perlu strategi mendidik anak di kala pandemi. Jangan kemana-mana, Parenting Talk akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan lagi, Bu Titis dan juga Pak Coy. Kita masuk ke segmen kedua. 98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Terima kasih Anda masih setia di program Parenting Talk, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Masih ada 2 narasumber kami. Ada Ibu Titis Tata, founder dari Talenta Coaching and Training Center. Dan juga ada narasumber tamu kami hari ini, Pak Hoiril Yakin atau biasa akrab dipanggil Pak Coy. Beliau adalah seorang trainer spiritual sales, trainer spiritual family, dan juga brand leader maksud kami di PT Jatim 3 Manunggal Dealer Yuasa Battery. Kita masih membahas topik yang menarik, dendam anak terhadap orang tuanya. Di segmen pertama tadi Pak Coy dan juga Bu Titis sudah disampaikan ke sahabat Sonora apa yang melatar belakangi anak sampai punya rasa dendam kepada orang tuanya. Banyak motif yang melatar belakangi gitu kan. Dengan pemaparan Pak Coy tadi hampir ada 4 atau 5 motif yang melatar belakangi. Sekarang Pak, paling gampang kita sebagai orang tua Pak, mulai melihat nih anak kayaknya dendam gak sih sama gue sebagai ortunya gitu. Caranya gimana ya Pak Coy? Perilaku output apa yang bisa kita ukur? Oke. Jadi maka jika kita benar-benar perhatian dengan anak kita, peduli, maka kita pasti akan melihat sedikit pun perubahan yang terjadi pada anak kita. Jadi biasanya anak kalau yang sudah mulai dendam sama kita, sikapnya pun akan sesuai yang kita lakukan, feedback-nya. Dia akan feedback juga sama kita. Dia mulai tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin juga kadang-kadang dia sampai cerita ke temannya. Maka itu perlunya juga kita orang tua kenal dengan teman-teman anak kita. Jadi salah satu perubahan yang kelihatan ya dia akan jadi lebih pendiam atau mulai tidak mempedulikan apa yang kita sampaikan. Nah itu nanti perlu digali lebih dalam. Jadi Bu Titis ini nanti ahlinya yang akan menggali lebih dalam untuk masalah itu Pak Andre. Baik. Tapi paling gampang kalau anak bersikap udah cuek, nggak mendengarkan apa yang diomongkan oleh orang tua dan perintah dari orang tua,
kita harus aware sebagai orang tua ya, jangan-jangan anakku nih marah sama aku. Jangan-jangan anakku ini ada yang nggak suka apa dari aku. Seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu. Iya. Baik. Dari dalam keluar, Mas Andre. Jadi Mm-mm. kalau sampai sudah ada akibat gitu, misalnya dia sudah mulai melawan ya, atau mendebat, atau justru dia mulai nakal atau berimpact negatif yang sudah terlihat, itu berarti udah dendamnya sudah menumpuk banget gitu. Nah, seperti Pak Coy tadi bilang, kalau dalam masih tahap diem, cuek, nah ini sudah harus waspada. Ini gejala, sudah harus kita antisipasi. Oke. Dapat ilmu baru, sahabat Sonora. Kalau ciri-ciri ini sudah terjadi pada anak Anda, ayolah. Anda jangan nyaman dengan diri Anda sendiri. Ini sudah lampu kuning. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada perasaan anak Anda gitu ya. Dan ini harus Anda pelajari lebih detail lagi. Nah, cara mempelajarinya maksudnya begini. Oke, kita sudah mengidentifikasi, oh anak saya ini ada masalah kayaknya sama saya. Model pendekatan apa ya yang efektif yang dilakukan oleh orang tua ini untuk menyelesaikan permasalahan ini ya? Apakah kita sejenak break, ngalah dengan ego kita sebagai orang tua dan mendengarkan apa keluh kesah anak atau bagaimana? Monggo, siapa yang mau menjelaskan, Bu Titis atau Pak Coy? Pak Coy kali ya? Boleh ya, Bu Titis ya? Monggo, Pak Coy. Jadi kita ikuti tahapannya dulu, Mas Andri ya. Jadi setelah anak tadi membenci orang tua, jika itu sampai dibiarkan, maka yang terjadi anak akan mulai berani melawan orang tuanya. Dan ini tingkatannya lebih parah lagi. Yang tadinya membenci hanya diam, sekarang sudah berani berontak, melawan. Ini pun ada beberapa penyebabnya ya. Jadi yang pertama karena mungkin orang tuanya itu egois. Jadi makanya orang tua benar-benar kita itu harus belajar betul untuk menjadi yang wise, lebih bijak. Jadi ada kalanya memang kita itu harus mengalah dengan anak. Bukan berarti kalah. Jadi kalau orang tua zaman dulu memang yang dibilang diri bumet itu kan maunya sendiri ya, pasti menang. Yang dibilang orang tua pasti benar waktu itu ya. Jadi anak harus nurut gitu aja. Tapi sekarang beda, Mas Andre. Anak sekarang lebih kritis. Jadi kalau semakin dia ditekan, semakin orang tuanya memaksakan kehendak, dia akan semakin melawan. Bahkan yang paling parah kan yaitu tadi, dia akan mencari pelampiasan di luar. Nah, salah satu beberapa penyebab anak sampai berani melawan itu karena yang pertama itu tadi orang tuanya ya. Yang kedua karena orang tua pilih kasih. Jadi kalau kita punya anak lebih dari satu, biasanya kan susah itu membagi kasih ya. Apalagi ada yang pertama, kedua. Nanti yang terjadi apa? Jika kita tidak berimbang, tidak care, tidak waspada, tidak antisipasi, terlihat anak yang satu dengan satunya kita beda ngasih perhatian, maka dia akan menjadi bermusuhan dengan saudaranya. Dan yang jadi dia akan melawan. Misal kayak gini ya, kita minta tolong tuh ke anak yang kedua, Dek, tolong kamarnya dirapikan. Karena si anak itu merasa, kok aku terus yang disuruh ya, kakak kok enggak pernah dibiarin. Akhirnya apa dia? Lama-lama dia akan melawan juga, berontak. Jangan saya mah, kakak lo enggak pernah. Nah itu tadi, karena kita kurang berimbang untuk memposisikan kedua anak kita. Berikutnya, pendapat anak tidak didengar. Nah ini tadi, anak sekarang karena kritis, dia rasa ingin tahunya itu kuat. Dia senang berpendapat. Maka itu kita sebagai orang tua harus jadi pendengar yang baik. Dengarkan dulu apa yang disampaikan anak kita. Akhirnya kita akan belajar diskusi tanpa mengesampingkan entah pendapatnya itu benar atau salah. Jadi kita dengerin dulu, baru nanti diajak diskusi. Berikutnya mungkin ya karena sikap otoriter orang tua. Maunya perintah jalan. Anak pun lama-lama karena dia manusia, punya perasaan, punya pikiran, lama-lama juga akan melawan. Kalau orang tuanya terlalu otoriter, istilahnya kalau rambut diinjek pasti akan gigit gitu ya. Yang terakhir, kenapa sampai anak berani melawan ke orang tua? Karena pengaruh lingkungan. Faktor pergaulan itu memang benar-benar menentukan.
Kadang-kadang gini, eh, anak kita bermain dengan anak tetangga. Jika anak tetangga itu dinasihati orang tuanya pasti bantah, lawan. Nah, kita juga harus lebih sensitif akan hal ini. Kenapa kok tiba-tiba anak kita berani tuh ngelawan, berani tuh bantah? Ternyata bisa jadi itu karena pengaruh tetangga. Saya baru paham, Pak Choi dan Bu Titis. Poin yang terakhir ini terjadi pada anak saya. Jadi, anak saya ini sekarang ini di masa transisi perubahan teman akrab, ya. Sebelumnya dia punya teman akrab, kebetulan anak saya masih usia PAUD, Pak Choi ya. Perempuan lagi. Punya teman akrab yang cenderung pola komunikasi orang tuanya dengan teman akrabnya ini lemah lembut. Bermain setiap hari, hampir 1 bulanan setiap hari bermain. Kemudian anak ini pindah dan sekarang punya teman baru. Pola komunikasi yang saya lihat orang tua dari teman barunya dengan teman yang barunya ini adalah cenderung teriak. Saya cukup shock ketika anak saya sekarang juga pola komunikasinya sama persis dengan teman barunya itu. Nah ini memang apa yang disampaikan Pak Choi terjadi pada anak saya. Nah, mungkin sahabat Sonora juga situasinya sama dengan saya. Nah, kalau sudah terkontaminasi, katakanlah sudah terkontaminasi, saya pakai istilah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar anak kita ini tidak terpengaruh semakin masa kalau anak kecil dipisahkan gitu aja dengan temannya ini kan juga nggak jadi solutif gitu kan, malah akan menimbulkan stres pada dia gitu kan. Kok aku nggak boleh lagi berteman dengan dia? Solusinya gimana? Pemahaman seperti apa yang kita pahamkan agar anak kita khususnya ya tidak perilakunya seperti temannya itu gitu loh. Ini usia yang masih PAUD kan butuh pemahaman yang bahasa sederhana, beda sama anak yang dewasa. Gimana, Pak Choi? Ya, kalau pengalaman saya pribadi, Mas Andrea, jadi tetap saya ajak ngobrol ya. Menurut adik itu gimana sikapnya teman kamu itu? Bagus enggak gitu? Anak lawan orang tua. Padahal niat orang tuanya kan bagus ngasih nasihat gitu. Kemudian yang berikutnya kita tetap sarankan bertemanlah dengan teman yang baik. Tapi kalau misal kamu tetap mau berteman dengan anak itu, tetap difilter. Jadi diambil mana yang baik, mana yang kurang baik. Atau solusi paling gampang, anak harus sering-sering cerita ke kita tentang pergaulannya di luar. Jadi itulah bentuk perhatian orang tua tentang perkembangan anak di luar. Sering-seringlah diajak cerita. Misal hari ini kegiatannya apa sih? Ketemu siapa saja, ngapain saja, apa saja yang dilakukan. Jadi dari situ mungkin kita akan lebih cepat mengidentifikasi Mas Andre, jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bu Titis, ada ditambahkan terkait dengan case yang saya hadapi ini? Mungkin juga dialami oleh orang tua di luar sana. Iya, menambahkan dari jawaban Pak Choi, kalau dari kami biasanya mencari tools yang paling mudah dipahami anak adalah film-film yang mereka lihat. Jadi contohnya misalnya ada anak yang dia membentak orang tuanya, maka kita carikan nih film kartun sejenis yang menceritakan tentang anak yang berani sama orang tuanya. Oh, gitu. oke. Sehingga kita ya memang orang tua jadi ada effort lebih ya, kita harus menghafalkan semua koleksi anak kita yang di film-film tentang apa, tapi kan rata-rata kita hafal lah gitu kan, kalau Cinderella tentang apa gitu ya, Ande-Ande Lumut tentang apa, atau kita browsing aja di internet film yang kontennya tentang itu kita download, kemudian kita minta anak untuk melihat dan kita jadikan itu contoh tuh kan, kalau anak berani sama orang tuanya, nanti kalau besar sulit suksesnya gitu, karena nggak ada doa dari tua dan lain-lain. Itu akan lebih cepat aplikatif pada anak-anak kita. Ya, oke. Saya coba nanti terapkan. Saya pengen tahu efektivitas apa itu untuk anak saya gitu ya. Tetapi lingkungan itu sangat berpengaruh, saya setuju sangat besar. Katakanlah anak cewek gitu ya. Kemudian lingkungannya satu komplek itu kebanyakan anak cowok. Nah ini karakter femininitasnya juga akan luntur gitu kan. Akan sedikit hilang gitu kan. Nah ini juga menjadi pertimbangan yang menarik. Baik Bu Titi, silakan ingin tanya apa lagi ke Pak Choi terkait dengan bahasan kita hari ini. Monggo Ibu, kita explore bareng-bareng.
Iya, Pak Choi tadi menyampaikan bahwa dendam ini bisa merembet kemana-mana. Nah, tadi ada faktor-faktor spiritual yang bisa di-develop untuk anak-anak ini agar lebih tidak ada arah menuju ke sana gitu. Mulai dari mana Pak kita menerapkan ke anak-anak kita? Oke, gitu. Jadi sesuai yang diajarkan Nabi kita ya. Yang pertama kita ajarkan ke anak adalah tentang ketauhidan. Jadi mengenal dirinya. Siapa sih saya? Dari mana saya berasal? Itu dulu. Jadi setelah anak memahami siapa dirinya, dari mana dia berasal, siapa yang menciptakan, itu dia akan lebih tenang gitu. Yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk apa? Dan yang terakhir, mau kemana kita setelah itu? Jadi setelah dia memahami dirinya bahwa ada yang menciptakan, ada yang maha kuasa, kemudian tujuan dia hidup diciptakan ini untuk apa, kemudian arahnya kemana setelah ini. Konsekuensinya apa? Bahwa segala sesuatu yang dia lakukan nanti pasti akan ada pertanggungjawaban. Tentunya kita sampaikan itu juga dengan bahasa anak-anak ya, mungkin bisa dengan cerita, film-film tadi yang mungkin disampaikan titis, bisa juga dengan dongeng, atau ya paling gampang memang dengan film Mas Andre, karena anak itu kan paling suka visualnya ya, yang lebih kuat. Itu mungkin yang bisa diajarkan pertama kali ke anak kita, yaitu tentang ketahuan, tentang mengenal dirinya, kemudian untuk apa dia diciptakan, dan mau kemana dia setelah ini. Baik. Ya, luar biasa banget. Kalau semisal semua anak-anak itu paham siapa dirinya, kemudian tujuan ke depannya, akhirnya anak akan lebih gampang diarahkan gitu ya Pak Coy ya. Jadi ketika anak sudah mulai keluar dari pendidikan atau alur kita, dia bisa kembali lagi ke tujuannya. Nah, menambahkan tentang dendam, sebenarnya kondisi ketidaksempurnaan orang tua itu rawan menjadikan dendam sekecil apapun. Jadi nggak mungkin nggak ada orang tua yang nggak didendamin anak, tinggal dosisnya aja kecil atau besar begitu ya. Jadi pada orang tua yang saat ini mendengarkan Sonora, kita harus menerapkan tips Jitu-nya, yaitu membuat anak menerima keadaan orang tua bagaimanapun juga, gitu ya. Karena pun kita udah setting sesempurna apapun, memenuhi apapun, tapi pasti nanti ada alasan anak untuk dendam, karena dia butuh alasan agar tidak sukses, ya Pak Jaya. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah membuat anak menerima apapun keadaan orang tua gitu. Nah, Pak Coy, kira-kira dari semua staf Pak Coy atau orang-orang yang direkrut Pak Coy, rata-rata yang diambil itu yang latar belakang keluarganya seperti apa, Pak? Favorit latar belakang bagi Bapak? Oke. Kalau di dunia kerja begitu ya, pastinya kita itu cari orang yang punya motivasi itu. Jadi selain latar belakang keluarga, kadang juga mungkin latar belakang keluarganya kurang baik, kalau setelah dia accepted tadi, menerima kondisi itu dan dia mau berubah, juga nanti lompatannya juga akan semakin tinggi, semangat kerjanya juga akan semakin tinggi, dan hasil-hasil yang didapatkan juga di luar ekspektasi kita kadang-kadang. Jadi kita enggak harus cari yang sempurna ya, latar belakang keluarganya yang harmonis atau benar-benar sempurna. Bisa jadi yang tadi punya latar belakang kurang baik juga bisa jadi pemicu dia untuk menjadi sukses. Seperti yang tadi kita bahas bahwa dendam itu pun akan ada dampak positif dan negatif. Jadi tinggal bagaimana karakter di orang itu agar bisa mempergunakan masa lalunya itu untuk menuju masa depan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Mungkin dulunya dia sering
meremehkan orang. Akhirnya dengan begitu dia akan memotivasi dirinya bahwa saya harus sukses agar orang-orang yang dulu meremehkan saya melihat itu dan mereka menjadi segan terhadap saya. Gitu. Bisa juga yang motivasi tentang keluarganya dulu yang berantakan, akhirnya dia ingin menjadi sukses untuk bisa merukunkan lagi keluarganya itu dan macam-macam. Intinya yang paling mendasari adalah dia punya tujuan itu, visinya dari masa Baik. lalu yang dia alami. Baik. Saya ingin menambahkan pertanyaan Bu Titis tadi, masih relate dengan bahasan ini. Cukup menarik ya, ketika rekrutmen karyawan, asesmen promosi itu harus dilihat dari latar belakang orang yang bersangkutan, khususnya latar belakang keluarga. Apakah ini nanti juga menentukan di departemen mana dia akan ditempatkan, Pak Coy? Bisa juga, Mas. Jadi kan kalau kita kan ada banyak departemen, ada marketing, ada accounting, ada ekspedisi, macam-macam. Jadi terutama kalau di divisi sales and marketing itu benar-benar orang yang punya jiwa petarung, punya ambisi yang kuat, karena dengan begitu kita triggernya akan lebih kuat untuk mencapai target-target yang kita berikan gitu. Baik. Dalam bahasa sederhana, anak-anak yang punya karakter kayak apa nih yang pas masuk di divisi marketing gitu? Oh, biasanya bisa diukur dari kesehariannya, Mas Andri. Contohnya ini, dalam permainan anak itu akan ngotot untuk menang. Jadi jiwa mental juaranya itu sudah ada sejak kecil. Walaupun kadang-kadang pakai segala cara. Nah itu nanti yang akan kita arahkan ya biar jalurnya tidak mengalahkan segala cara. Paling gampang ukurannya anak-anak yang di masa kecil, setiap dia melakukan permainan atau pertandingan ataupun di kelasnya dia ingin selalu jadi juara. Baik. Gitu. Pak, penasaran saya satu lagi nih Pak Coy. Saat interview katakanlah Anda untuk mendapatkan input informasi tentang latar belakang keluarga calon pekerja gitu ya. Apakah mereka gampang Pak, seterbuka, segamblang-gamblangnya sesuai dengan apa yang Anda tanyakan gitu Pak? Sejauh ini mereka bisa terbuka. Jadi memang kan berawal dari pendekatan kita di awal ya. Kalau mereka sudah ada trust di kita, mereka pun akan mudah cerita. Jadi itu mungkin ada hubungannya dengan ilmu NLP yang itu ekspertasinya Bu Titis itu ya, untuk membangun hubungan pendekatan di awal. Jadi mereka akan leluasa bercerita tentang latar belakang. Jadi tidak langsung tanya itu, Mas Andre. Kita ada pendekatan step by step menggali makanya informasi. Saya penasaran, jangan-jangan pertanyaan, hubungan kamu dengan ibu kamu ada dendam nggak? Bapak kamu ada dendam kan? Juga cukup gimana ya? Sometimes ya, teman-teman SDM itu setahu saya juga, karena saya juga punya beberapa teman yang bergerak di bidang SDM dan psikologi industri gitu ya. Mereka menggunakan sosial media untuk mencari karakter kepribadian mereka dan juga pola komunikasi mereka. Dari sana, dari setiap postingan itu bisa dilihat konon katanya begitu. Betul ya? Begitu juga ya? Saya mumpung ada expertnya bidang SDM nih, penasaran juga saya ingin tanya. Gitu ya Pak Coy? Bisa diulang Mas Andre. Oh iya. Teman-teman SDM itu memanfaatkan lini sosmed ini untuk membaca karakter karyawan juga kan? Lini sosmed. Bisa juga Mas Andre. Baik. Bu Titis, ada yang ingin ditambahkan karena memang waktu kita sudah semakin mepet. Sebagai kesimpulan dari obrolan kita, Bu Titis silakan. Ya, mungkin kalau sosmed ya hanya salah satu tools ya Mas. Tools, karena betul. Semua yang ada di sosial media itu kan hampir 99% mungkin fiktif gitu ya. Atau sesuatu yang nggak real. Nah, bagaimana cara kita melihat pada saat kita melakukan sesi interview SDM ataupun misalnya kita sama anak-anak kita gitu ya, seberapa dia sudah punya dendam atau tidak, itu dari pertanyaan yang kita ajukan. Contohnya aja, bagaimana kamu mengenal ibumu, ceritakan sosok ibumu. Nah, sudut pandang dia menceritakan, kalau positif, maka
oke, dia cukup bagus nih gitu ya. Tapi kalau dia positif tapi pendek, nah ini ada kecurigaan kita. Kenapa dia Hmm, bercerita pendek gitu ya. mhm. Apalagi kalau dia cerita, "Udahlah Bu, nggak usah cerita sama soal mama saya, soal ayah saya aja." Nah, ini sudah pasti dia ada sesuatu gitu. Oke. Either dia ada kesedihan atau dia ada dendam. Nah, di situ bisa diperdalam lagi. Pada kalau kita terapkan kita sebagai orang tua ke anak kita, cara identifikasinya juga sama. Para sahabat Sonora yang ada di rumah, kita coba cek nih ke anak-anak kita. Apakah anak-anak kita jangan-jangan juga punya dendam walaupun sedikit gitu ya. Kita tanya Mhm. aja apa adanya kalau sama anak kita ya, kira-kira, sayang mana mama sama papa? Oh, sayang papa. Loh kenapa nggak sayang mama? Iya soalnya nah itu di situ kita bisa kembangkan, Oh, ini. Nah, kemudian kita perbaiki diri, kalau kita sudah menerima, "Oh, mama kurang waktu, oh mama nggak pernah belikan mainan, besok mama belikan mainan ya." Nah, kita perbaiki hubungan di situ, seperti itu. mhm. Tips buat para orang tua yang ada di rumah agar dendam mulai sedikit itu kita sudah counter dengan, baik gitu, agar tidak membesar. Baik. Yang terakhir, sebagai kesimpulan juga, Pak Choi, 5 cara menjauhkan anak dari perilaku balas dendam. Silakan Pak Choi. Baik, Andre. Jadi tentunya kita tidak ingin seperti orang tua di anak-anak kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu? Saya ada 5 tips untuk Para orang tua ya. Baik. Sepertinya koneksi kita dengan Pak Choi lagi bermasalah secara audio. Baik. Baik. Nah, ini karena memang Nah, ya ini ini sudah sudah kembali. kembali lagi Pak Choi. Silakan dilanjutkan Pak Choi. sinyal. Oke, sampai mana tadi ya? Yang pertama mungkin Mhm. beritahu dengan baik ketika mereka berbuat salah. Di Mhm. cara kita menyampaikan itu akan menjadi tolak ukur. Nah, itu bisa menerima atau malah membenci dari apa yang kita Mhm. sampaikan. Kemudian yang kedua, minta anak berani mengakui kesalahannya dan juga Mhm. menebus kesalahan itu. Misalnya anak kita berbuat salah eh, dengan temannya gitu ya. Kita sebagai orang tua kan kadang ada yang menganggap anak kita selalu Mhm. benar, menyalahkan Baik. temannya. Jadi itu kita gali dulu apa Mhm. masalahnya. Kalau memang anak kita yang salah, ajarkan dia agar berani mengakui kesalahannya dan minta maaf ke temannya itu. Baik. Termasuk ke ke kita sebagai orang tua. Dan yang ketiga, Baik. berikan reward ketika anak melakukan kebaikan. Mhm. Di hal-hal dari hal yang kecil pun kita bisa Mhm. kasih reward. Misal nih, anak kita sudah mulai belajar puasa tengah hari. Mhm. Itu pun harus Baik. kita apresiasi. Ini ada kisah nyata Mas Andre. Jadi waktu itu anak Mhm. saya sudah anak kelas 2 SD, kira 7 tahun ya. Itu sudah bisa puasa sebulan penuh sehari. Mmm. Saya lupa enggak kasih reward. Heeh. Akhirnya dia Ditagih. nagih ke mamanya, iya, nagihnya ke mamanya Mas Andre. Mmm. Saya ini sudah bisa puasa sehari tapi enggak dapat hadiah apa-apa. Akhirnya Mmm. apa yang dilakukan? Ya sudah saya tanyai. Ini kan saya baru nyadar nih, orang tua juga harus cepat nyadar kalau memang Ah, kesalahan baik. itu. Nyadar saya tanya, "Minta apa, Dek?" "Minta sepeda." Ya sudah kita belikan sepeda sebagai hadiah Mmm. apresiasi itu tadi dan itu nanti akan membekas sampai dia Yes. dewasa. Karena memang Baik. orang tuanya itu peduli dan bisa Baik. mengapresiasi kebaikan yang dia lakukan. Berikutnya dia akan lebih semangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Mmm. Baik. Yang keempat, dukung bakat dan minat anak. Nah, ini nanti Mhm. malam saya juga akan sharing tentang ini ya, tentang menemukan passion dan juga membuat visi dan juga misi. Mhm. Karena kadang-kadang kita orang tua itu paksakan kehendak kita, pengennya Mmm. sesuai yang kita inginkan. Padahal Baik. itu bisa sukses kalau dia bisa menjalankan sesuatu yang memang dirasa dia Oke. senang dan
bisa melakukan itu dengan baik. Nah, saya ada cerita juga teman saya, adiknya dia itu di bidang kuliah itu pinter, bahkan lulusnya kamlot. Dia dapat beasiswa dari kampusnya untuk kuliah di luar negeri S2, dan nanti kalau lulus dijamin langsung jadi dosen di situ dan dikuliahkan lagi S3. Tapi karena mungkin ya bisa jadi karena keegoisan orang tua, alasannya dia tidak jauh dari anaknya, akhirnya anak itu tidak diizinkan untuk mengambil beasiswa itu. Dan sekarang yang terjadi apa? Anak itu bekerja di satu perusahaan dan ya mohon maaf, saya sangat menyayangkan dengan prestasinya. Dia hanya jadi seorang admin. Padahal semestinya kalau tadi kuliah jadi dosen akan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Nah, inilah mungkin kesalahan orang tua yang akan berakibat pada anak. Jadi, dukung bakat dan minat anak itu. Makanya kita perlu dari sedini mungkin menggali itu dari anak kita. Dan yang terakhir, berikan cinta dan perhatian yang tulus dari hati. Karena kita ini berhadapan dengan manusia juga walaupun masih kecil ya. Jadi harus kita lakukan juga selayaknya manusia, bukan sebagai robot yang bisa kita kontrol dengan remote gitu ya. Jadi sesuatu yang datang dari hati pasti akan nyampe ke hati. Baik. Mungkin 5 tips itu Mas Andre yang bisa kita semua praktekkan ya. Kita akan segera akhiri sesi untuk kali ini, tapi sebelum kita closing, ada satu tantangan yang harus dilakukan oleh Pak Choi. Tantangan itu selalu saya berikan kepada setiap narasumber yang hadir di program acara Parenting Talk. Tantangannya tidak berat, Pak. Saya yakin lebih berat waktu Anda menginterview dan juga placing orang ya, Pak ya. Tantangannya adalah apa quote dan moto hidup seorang Pak Choi? Sebagai closing, saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga para orang tua sahabat Sonora bahwa tidak ada sekolah formal bagi orang tua. Yang ada adalah belajar dari pengalaman hidup sejak kecil yang akan menuntun kita semua menjadi pribadi yang kelak pantas disebut orang tua. Sebab menjadi orang tua membutuhkan waktu belajar seumur hidup. Buat saya, berbagilah kebahagiaan kepada semua orang, tapi berbagilah kesedihan hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titis, terima kasih banyak Pak Choi, luar biasa obrolan kita hari ini ya. Tentu ini semoga ada manfaatnya dan juga menjadi perenungan bagi setiap orang tua bahwa selayaknya lah menjadi orang tua itu juga memperhatikan perasaan dan pikiran anak kita ya. Baik, sukses untuk Pak Choi dan juga Bu Titis dengan kesibukannya masing-masing. Semoga sehat selalu dan tetap bisa menikmati apapun yang terjadi dalam hidup ini ya. Baik. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sahabat Sonora, sampai di sini bersama kita di program Parenting Talk. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Jangan lewatkan minggu depan kita akan kembali lagi di program yang sama jam 10 sampai jam 11. Hasil kerja sama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Saya Andre, pamit undur diri. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Choi. Terima kasih, Bu Titis. Terima kasih Pak Choi. Ya, Mas Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.